Kursi Prabowo disenggol delegasi negara lain saat pidato. Wow, siapa itu yang nyenggol? Berani-beraninya nyenggol. Kata-kata orang sih Erdogan ya. Tapi masa iya? Kita lihat dulu ya, karena nanti di Presiden Prabowo Subianto turut memberikan dulu sejumlah pandangan pada sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi KTT ke-11 Developing 8 D8 di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis, 19 Desember 2024, waktu setempat. Namun, saat Presiden Prabowo akan memulai pidatonya, ada sejumlah delegasi negara lain yang keluar dari forum. Bahkan ada tampak dalam video salah satu delegasi sempat menyenggol kursi Prabowo saat sedang berpidato. Dalam pidatonya, ia meminta negara dengan mayoritas penduduk Muslim bersatu dan tidak terpecah belah. Persatuan diperlukan ketika negara-negara mengeluarkan pernyataan bersama untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Ya, siapa yang nyenggol guys? Apakah Erdogan? Tapi nanti di akhir video nanti aku tunjukin ya guys. Kalau ya ada yang bilang Erdogan, tapi ada yang bilang bukan ya kan. Nanti kita lihat aja lah guys. Inilah detik-detik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang keluar forum KTT D8 pada Kamis 19 Desember waktu setempat. Adapun momen Erdogan walkout terjadi saat Presiden Prabowo Subianto baru memulai pidatonya. Dalam pidato itu, Prabowo langsung menegaskan dukungannya terhadap Palestina. Tak hanya Erdogan, beberapa delegasi dari negara lain turut keluar forum. Namun Prabowo tak gentar dan tetap lantang membahas konflik di Palestina, Lebanon, dan Suriah. Tahukah teman-teman, pada konferensi tingkat tinggi KTT D8 yang berlangsung di Kairo pada 19 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota untuk bersatu mendukung Palestina. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya persatuan dan kolaborasi ekonomi di antara negara-negara D8 untuk memperkuat dukungan terhadap Palestina. Namun, pernyataan Prabowo memicu reaksi yang beragam. Beberapa delegasi dari negara anggota, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, memilih untuk walkout sebagai bentuk protes terhadap pandangan politik yang disampaikan. Padahal Erdogan sendiri dalam pidatonya menyerukan embargo senjata dan penghentian perdagangan dengan Israel, serta isolasi diplomatik terhadap negara tersebut. Meskipun beberapa delegasi langsung walkout, tapi Presiden Prabowo tetap teguh pada pendiriannya. Pak Prabowo menekankan bahwa tanpa persatuan, negara-negara D8 akan lemah dan tidak mampu memberikan dukungan yang berarti bagi Palestina. Insiden ini menyoroti ketegangan politik yang ada di antara negara-negara anggota D8, namun juga memperlihatkan komitmen Presiden Prabowo untuk memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bagi Palestina. Nah, menurut teman-teman sendiri gimana nih sikap beberapa negara yang walkout ketika Pak Prabowo meminta dukungan terhadap Palestina? Sampaikan di kolom komentar ya. Untuk bahasan seru lainnya, pantengin terus akun sosmed NDW Info. Coba kita lihat dulu ya tanggapan netizen guys. Waduh, Pak Prabowo ngegas nih waktu pidato di depan Erdogan. Jadi Presiden Prabowo hadir di acara KTT Developing 8 ke-11 yang digelar di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan pidato di hadapan Presiden Mesir Abdul Fattah, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, serta Presiden Palestina Mahmud Abbas dan sejumlah kepala negara lainnya. Nah, dalam pidatonya itu, Pak Prabowo agak ngegas waktu ngebahas soal kondisi negara Muslim. Ia mengkritik keras perpecahan yang terus-menerus terjadi di dunia Islam. Prabowo bilang bahwa meskipun umat Islam dunia mencapai 2 miliar jiwa dan memiliki sumber daya yang besar, tapi tetap tidak dihormati oleh dunia internasional. Salah satu sebabnya adalah ketidakmampuan negara-negara Muslim itu untuk bersatu, bahkan dalam menghadapi krisis yang menimpa Palestina. Prabowo menggambarkan betapa dunia Islam sering terpecah oleh konflik internal yang tidak hanya membuat mereka lemah, tetapi juga tidak bisa memberikan bantuan yang berarti bagi Palestina. Negara-negara Muslim hanya mampu mengeluarkan deklarasi dukungan yang kosong dan mengirimkan bantuan kemanusiaan yang tak pernah cukup untuk mengubah nasib saudara-saudara di Palestina. Bahkan dalam banyak kasus, bantuan tersebut datang terlambat ketika penderitaan sudah berada pada titik puncaknya. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa politik adu domba atau divide et impera adalah taktik lama yang terus digunakan oleh kekuatan imperialisme untuk memecah belah dunia Islam. Ia menyebutkan beberapa negara yang terus dihantui oleh konflik internal seperti Sudan, Libya, dan Yaman, di mana pemimpin-pemimpin Muslim saling bertikai satu sama lain.
Palestina. Prabowo pun menyerukan persatuan dan kerjasama di antara negara-negara Muslim. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, tapi tidak bisa melakukannya sendiri. Prabowo pun mengajak para pemimpin yang hadir untuk menyadari bahwa suara dunia Islam seringkali tidak didengar karena ketidakmampuan mereka untuk bersatu. Karena itu, bagi Prabowo, persatuan adalah kunci agar suara umat Muslim dapat didengar oleh dunia internasional. Kalian udah tahu kan pidato Pak Prabowo tentang Palestina membuat dunia bergetar di Kairo, Mesir. Ini dia. Oke guys, jadi memang mentalitas Pak Soekarno itu benar-benar ada di Pak Prabowo sekarang. Jadi mentalitas Pak Prabowo ini bukan hanya untuk berani tampil di kancah internasional, tapi benar-benar membuktikan dengan penuh keikhlasan bahwasanya keberaniannya itu bisa dibuktikan. Bagaimana tidak pada saat beliau berpidato di KTT D8 di Kairo, Mesir yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2024. Pak Prabowo mengajak negara-negara dengan mayoritas Muslim untuk bersatu, agar ketika negara dengan mayoritas Muslim yang lain membutuhkan bantuan, jadi bisa memberikan dukungan yang benar-benar nyata. Pak Prabowo juga membahas dengan adanya divide et impera, di mana sebagian negara Muslim itu terpecah belah di negaranya sendiri demi sebuah kepentingan politik di internal pemerintahannya. Jadi Pak Prabowo bilang gimana sebuah negara bisa membantu negara lain, sedangkan negara tersebut diadu domba di internalnya sendiri. Hebatnya Pak Prabowo juga berani loh menyinggung soal ketidakadilan HAM bagi negara-negara mayoritas Muslim. Terlebih dalam hal ini Pak Prabowo menyuarakan atas kebebasan Palestina. Nah, saya jadi ingat nih dengan pidato Pak Soekarno pada tahun 1960 di forum PBB yang juga menggelegar seluruh dunia. Karena Pak Soekarno menyatakan bahwasanya negara-negara Asia masih belum 100% merdeka. I repeat, we of Asia, we have not known peace. Dan untungnya nih ya, Pak Prabowo itu nggak bilang kaisar bapak ramah sekali, wadidaw nih. Jadi gimana, Pak Prabowo itu memang cocok guys tentang dunia internasional seperti ini. Ya baik guys, nah jadi tadi ada yang menyenggol ya kursinya Pak Prabowo ya kan guys, dan katanya yang wall out itu adalah Erdogan, kata netizen juga. Yaitu bukan Erdogan, tetap Erdogan baru sampai ataupun Erdogan mendengarkan pidato Pak Prabowo. Coba dengar pidato aslinya ataupun fullnya gitu ya kan. Tetapi kalau aku lihat di sini ya ada Erdogan yang mendengarkan pidato Pak Prabowo, bukan wall out ya guys. Coba kita lihat dulu video ini. Thank you. Nah coba kita dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. His Excellency Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, Honorable Heads of State and Government ada Erdogan of the D8 Organization, di sebelah Pak Prabowo ada Erdogan ya, Ambassador Isyaka Abdul Qadir Imam, Secretary General of the D8, distinguished guests of honor of the D8. Ada Erdogan di situ. Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine. Berarti yang wall out itu bukan Erdogan ya. Prime Minister of the State of the Republic of Lebanon. His Excellency Ali Asadov, Prime Minister of the Republic of Azerbaijan. Nah, kalian lihat ada Presiden Turki di sebelahnya. Hussein Brahim Taha, di sebelah Pak Prabowo ya. General of the OIC. Jadi pertanyaannya siapa guys yang menyenggol kursi Pak Prabowo? General of the League of Arab States, the distinguished representative of the United Nations. Thank you, President Abdel Fattah el-Sisi, for the warm welcome and generous hospitality. Kalian lihat sendiri, ada Erdogan di situ. The delegates. Nah, jadi guys, saya belum pasti lagi ya. Jadi siapa yang walk out, siapa yang senggol kursi Pak Prabowo juga ya, karena membahas ataupun membela Palestina. Ya karena kita tahu sendiri lah ya kan, kalau Erdogan ini pro dengan Palestina juga ya, masa ya kan setelah Pak Prabowo pidato walk out dan senggol kursinya Pak Prabowo gitu ya kan. Tapi ada yang berkomentar, lihat video fullnya, Erdogan masih mendengarkan pidatonya Pak Prabowo ya kan. Nah jadi begitulah ya kan guys. Nah tetapi apapun lah ya kan guys, ya Pak Presiden kita tetap semangat ya, ikut jejak Pak Soekarno ya. Waduh, presiden pertama kita berani, tegas ya kan, walaupun di depan PBB pun ya Pak Presiden Soekarno kita tetap berani ya kan bersuara. Nah semoga Pak Prabowo juga seperti itu ya kan ya, walaupun di depan siapa-siapa pun berani ya. Mantap lah Pak Prabowo. Tapi aku yakin
Ya, kita belum tahu lagi apakah benar-benar Erdogan yang walk out dan menyenggol kursinya Pak Prabowo atau bukan. Coba nanti aku pun jujur saja belum lihat video fullnya juga. Tapi kalau kalian yang sudah menonton video fullnya, coba kalian komen di bawah. Apakah benar-benar Erdogan yang menyenggol, walk out, dan ketika Pak Prabowo berpidato, ataupun ya ada orang yang lain. Coba kalian komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.